Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg. Dan sebelum itu berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam materi presentasi ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Lawrence Kohlberg. Jadi dia lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1927 di New York, yang kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya, Kohlberg menjadi anggota awak kapal transport barang untuk menyelundupkan para pengungsi Yahudi keluar dari Eropa. Nah, pengalaman tahanan camp ini sangat penting dalam riwayat hidup Kohlberg karena terjadi perubahan dalam orientasi hidupnya, sehingga menimbulkan keprihatinan utama Kohlberg, yaitu pertimbangan moral dan ciri-ciri khasnya. Nah, Kohlberg ini ditugaskan untuk menjadi seorang pengajar psikologi sosial dan ilmu pendidikan, serta mendirikan suatu lembaga yang disebut Center of Moral Development and Education. Tetapi sayangnya pada Desember tahun 1973, saat dia berada di puncak vitalitas dan pengaruh ilmiah, ia mendapat musibah di mana saat melakukan riset lintas budaya, Kohlberg terserang oleh sejenis infeksi parasiter pada ususnya. Ditambah lagi, para dokter mendiagnosis bahwa ia diserang tumor otak yang ganas. Dan akhirnya dia ditemukan mati tenggelam pada usia yang ke-59 tahun. Nah, yang berikutnya yaitu pengertian moral. Jadi moral adalah sikap dan perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Jadi, moral adalah perbuatan tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka orang itu dinilai memiliki moral. Begitu pula sebaliknya. Menurut Kohlberg, moral bukan hasil dari sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Kohlberg mengatakan bahwa definisi formal tentang moralitas hanya berlaku apabila kita mengakui bahwa terdapat tingkat-tingkat perkembangan dan pertimbangan moral yang semakin mendekati bentuk-bentuk formal ideal moralitas. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan nilai-nilai moral. Nah, nilai moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Jadi nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia, di mana istilah manusia ini merujuk ke orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif atau negatif. Nah, berdasarkan karakteristiknya, nilai moral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai moral baik dan nilai moral yang buruk. Sebagai contoh nilai moral baik yaitu tindakan menolong orang lain yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk moral yang baik karena bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan masyarakat. Lalu nilai moral buruk sebagai contoh yaitu tindakan mencuri atau korupsi. Hal ini dikatakan sebagai nilai moral yang buruk karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, ada banyak sekali contoh nilai moral di dalam kehidupan, seperti berbicara dengan sopan, membuang sampah pada tempatnya, mengantri sesuai urutan, serta menjaga ketenangan lingkungan. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang ciri-ciri nilai moral. Nah, ciri-ciri nilai moral ini teman-teman dapat melihat di dalam PPT. Terdapat beberapa poin, yaitu
terdapat tanggung jawab dan juga hati nurani. Nah, ciri-ciri perkembangan moral ini juga merupakan bagian dari pribadi kita sebagai manusia. Artinya bahwa dalam diri kita harus terdapat nilai-nilai moral yang baik dengan memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang telah ia lakukan dan perbuatan tersebut adalah salah, nah, dari perbuatan tersebut kita dapat melihat apakah orang tersebut dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan atau justru ia lari dari kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, tentu hal ini membutuhkan hati nurani. Nah, teman-teman, jika kita melihat pengertian hati nurani dari KBBI, maka di situ hati nurani merupakan hati yang telah diberi cahaya oleh Tuhan. Atau ada pengertian lain juga, hati nurani adalah hati yang murni. Nah, dari sini dibutuhkan yang namanya kejujuran hati, sehingga dari contoh yang tadi kita dapat melihat bahwa apakah orang ini benar-benar jujur berdasarkan hatinya atau malah ia berbohong. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip moral. Tetapi sebelumnya, kita memahami apa itu prinsip. Nah, prinsip itu sendiri merupakan sebuah asas atau pedoman yang menjadi dasar bagi seseorang di dalam berpikir maupun di dalam bertindak. Nah, sama halnya dengan moral. Moral juga memiliki prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip moral yang harus melekat di dalam diri seseorang atau di dalam diri kita. Misalnya, memiliki rasa cinta dan rasa sayang terhadap orang lain, melakukan perbuatan baik terhadap orang lain, memiliki sikap yang adil dan menghormati orang lain, dan juga memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Contohnya, kita menolong dan membantu sesama kita, turut merasakan apa yang dialami orang lain, bukan sebaliknya kita membiarkan orang lain di sekitar kita mengalami kesusahan maupun kesulitannya sendiri, ataupun justru kita menertawakan mereka di dalam situasi yang sebenarnya mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang tahap perkembangan moral menurut Colbert. Namun sebelumnya itu kita mengetahui pengertian perkembangan moral menurut Colbert sendiri. Perkembangan moral menurut Colbert sendiri adalah sebagai ukuran dari tinggi rendahnya moral yang dimiliki seseorang berdasarkan perkembangan dan penalaran. Artinya bahwa perkembangan moral menurut Colbert memiliki tingkatan-tingkatan atau tahapan yang dilalui manusia, yang dimulai dari tahap rendah ke tahap yang tinggi dengan penalaran yang berbeda. Nah, untuk tahap perkembangan moral menurut Colbert dapat dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang perkembangan moral. Teori perkembangan moral yang dimiliki oleh Colbert pada dasarnya dilatar belakangi oleh gagasan John Dewey yang kemudian diperluaskan oleh Jean Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik, yang dimana melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal, dan kemudian dikembangkan oleh Colbert sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tahap-tahap pertimbangan dan perkembangan moral. Colbert melakukan penelitian mengenai pertimbangan moral dan mengembangkan 6 tipe dasar perkembangan moral yang sesuai dengan tahap perkembangan moral. Menurut Colbert, tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 tingkat dan setiap tingkatnya memiliki 2 tahap. Tingkat yang pertama yaitu tingkat prakonvensional dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama orientasi pada hukum dan ganjaran fisik serta material. Lalu tahap yang kedua orientasi hedonistis, ganjaran timbal balik. Lalu di tingkat yang kedua ada tingkat konvensional dibagi menjadi 2 tahap juga, yaitu tahap
yang ketiga orientasi anak manis, dan tahap yang keempat orientasi terhadap otoritas. Lalu ada tingkat pasca konvensional, dimana di tingkat pasca konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap juga, yaitu tahap yang kelima orientasi kontrak sosial, dan tahap yang keenam orientasi pada keputusan suara hati dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri. Masuk ke dalam tahap-tahap perkembangan moral, Kohlberg menilai perkembangan moral manusia didasarkan oleh 6 tahap perkembangan, 6 tahap pertimbangan moral yang sudah Kohlberg jelaskan, yaitu yang pertama orientasi pada hukum dan ganjaran serta fisik dan material. Tahap yang pertama ini seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak agar terhindar dari hukuman atau ganjaran. Lalu yang kedua, tahap yang kedua, hukum timbal balik atau orientasi hedonistis, di mana setiap individu melakukan tindakan dan memperhitungkan apa yang akan dia dapatkan. Lalu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu orientasi mempertahankan harapan dan memperoleh persetujuan moralitas. Di tahap yang ketiga ini, seseorang akan menghindari atau tidak terlibat dalam suatu konflik agar orang lain melihatnya sebagai orang yang baik. Ini bisa disebut juga orientasi anak manis. Lalu orientasi yang keempat, yaitu orientasi pada otoritas, di mana seseorang akan tetap menjaga tata tertib atau peraturan moralitas agar ketidakharmonisan dalam suatu kelompok ini bisa dihindari. Lalu masuk ke tahap yang kelima, yaitu tahap kontrak sosial, di mana seseorang berhak mendapatkan hukuman jika dia melakukan hal yang dalam tata tertib atau peraturan dianggap salah. Namun dalam tahap ini tata tertib dan peraturan tidak bersifat absolut, karena hak setiap individu harus dilihat dengan hukum yang ada. Lalu masuk ke tahap yang keenam, yaitu tahap orientasi pada keputusan suara hati, di mana seseorang akan melakukan sesuatu yang benar meskipun itu bertentangan dengan tata tertib atau peraturan yang ada. Seseorang yang menggunakan tahap ini adalah dia yang memiliki moral tertinggi, yaitu kasih sayang. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2, badan gemuk banyak lemak. Kalau lebaran, buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini bawa manfaat.